Masih ingat dengan kisah Uwais Al-Qarni yang rela dan ikhlas menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah. Padahal jarak antara Yaman dan Mekah begitu jauh. Tapi Uwais Al-Qarni berhasil membawa ibunya ke Mekah. Berhasil menuruti keinginan ibunya ke Mekah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga senantiasa sehat meskipun dalam masa pandemi ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar PAI. Materinya memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta sesama anggota keluarga. Yang pertama, kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anak, orang tua merupakan orang yang paling berjasa di muka bumi ini, bukan? Mereka telah merawat dan membesarkan kita. Orang tua kita ada ayah dan ibu. Nah, untuk merawat dan membesarkan kita, orang tua itu mengeluarkan biaya yang sangat besar. Sehingga sebagai seorang anak, kita harus menghargai jasa-jasa dan kerja keras orang tua kita. Bagaimana caranya? Dengan yang pertama berakhlak baik kepada orang tua. Nah, upaya kita biar bisa berakhlak baik kepada orang tua, yang pertama contohnya kita harus patuh kepada orang tua. Apa sih patuh itu? Patuh itu melaksanakan segala perintah orang tua dengan ikhlas dan sabar. Perintah orang tua yang wajib kita patuhi tentunya perintah dalam hal kebenaran dan kebaikan yang tidak melanggar ajaran agama Islam. Selanjutnya, sikap berakhlak baik kepada orang tua yaitu dengan cara menghormati orang tua. Bagaimana sih caranya? Ketika kita akan keluar rumah, kita berpamitan kepada orang tua. Ketika kita berangkat sekolah, kita mencium tangan orang tua. Itu termasuk sikap kita menghormati orang tua. Selanjutnya, cara kita berakhlak baik kepada orang tua dengan cara ringan tangan. Apa sih ringan tangan? Ringan tangan itu suka membantu. Nah, kita harus suka membantu apabila kedua orang tua kita mempunyai pekerjaan. Jangan sampai menunggu diminta orang tua untuk membantu. Namun dengan sigap kita cepat membantu. Misalkan pagi hari kita membereskan tempat tidur sendiri, atau dengan membantu menyapu, atau membereskan piring sehabis makan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menjaga nama baik orang tua. Sebagai anak yang baik, jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan yang tidak terpuji sehingga menjatuhkan nama baik orang tua. Oleh karena itu, kita harus selalu berbuat baik. Contohnya, kita tidak boleh mengejek orang tua teman lain, karena teman lain tersebut bisa membalas mengejek orang tua kita. Siapa yang suka ejek-ejekan nama orang tua? Jangan diulangin ya anak-anak. Selanjutnya, menyenangkan hati orang tua. Orang tua pasti senang memiliki anak yang berakhlak baik. Untuk itu, kita harus selalu membuat senang hati orang tua. Bagaimana sih caranya menyenangkan hati orang tua? Mudah anak-anak. Yang pertama, anak-anak sholat tepat waktu, orang tua pasti senang. Rajin belajar, sopan terhadap orang lain, tidak membantah orang tua, kemudian hafalannya ditingkatkan, senantiasa murojaah, dan yang lainnya. Masih banyak cara menyenangkan orang tua anak-anak. Yang terakhir yang wajib kita lakukan untuk berakhlak baik kepada orang tua yaitu senantiasa mendoakan orang tua kita. Kapan kita harus mendoakan orang tua kita? Setiap saat anak-anak, yang terutama dan paling utama setelah selesai sholat. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah, kita wajib mendoakan kedua orang tua kita. Selanjutnya, selain berakhlak baik kepada orang tua, kita juga punya kewajiban kepada orang tua. Apa saja kewajiban anak kepada orang tua? Yang pertama, bersikap sabar. Yang kedua, merawat orang tua yang sedang sakit dengan penuh kelembutan. Kemudian, menyenangkan hati orang tua lagi. Kemudian, berdoa kepada Allah. Nah, berdoa ini wajib. Berdoa kepada Allah agar orang tua kita segera diberi kesembuhan ketika orang tua kita sedang sakit.
Bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal? Sebagai anak, kita tetap memiliki kewajiban kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, mendoakan agar mereka diberi ampunan oleh Allah dan diterima amal kebaikannya, serta ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, yaitu syurga. Nah, anak-anak, doa anak yang solih insya Allah dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mendoakan orang tua kita ya, anak-anak. Selanjutnya, menyambung silaturahim, artinya menyambung persaudaraan dengan teman-teman dan kerabat orang tua kita. Jangan sampai ketika orang tua kita meninggal, kita jauh dari kerabat dan teman-teman dari orang tua kita. Kita harus bisa menyambung tali silaturahim. Yang terakhir, kewajiban anak kepada orang tua yang sudah meninggal yaitu selalu menjaga nama baik keduanya, antara lain dengan cara selalu berperilaku baik sesuai dengan tuntunan agama Islam dan hukum yang berlaku di masyarakat. Ya anak-anak, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk anak-anak. Jangan lupa kita harus selalu bersikap patuh dan hormat kepada orang tua kita yang sudah melahirkan kita, membesarkan kita, merawat kita. Pokoknya orang tua kita adalah orang tua terbaik untuk kita. Baik anak-anak, pembelajaran kita untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan belajar hormat dan patuh kepada guru. Anak-anak, semoga kita bisa meneladani dari kisah Uwais Al-Qarni yang senantiasa menyenangkan hati orang tua, kemudian menuruti permintaan orang tua selagi permintaan itu adalah permintaan baik dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.